Halo sehat, info kesehatan berbasis ilmiah dari hasil riset, review, tim medis, dan juga dokter. Jangan lupa subscribe. Informasi di video ini telah direview oleh Medical Advisor Halo Sehat dan Dr. Hadian Wijatmodjo, spesialis patologi klinik. Pneumonia adalah kondisi infeksi pada satu atau kedua paru-paru yang dapat disebabkan oleh jamur, virus, ataupun bakteri. Pneumonia merupakan gangguan kesehatan pernafasan yang mampu mengancam jiwa penderitanya dengan penyebab yang beragam. Infeksi dari salah satu mikroorganisme mampu memicu peradangan pada paru, di mana tandanya adalah alveoli, atau kantung udara kecil pada paru berisi cairan. Pneumonia adalah jenis penyakit yang mampu menjangkiti siapapun yang bertubuh lemah dengan daya tahan tubuh rendah. Biasanya, bayi, anak-anak, dan juga para lansia yang berisiko tinggi mengidap pneumonia karena daya tahan tubuh yang lemah. Ada beberapa jenis kondisi pneumonia berdasarkan penyebab infeksi yang menyerang tubuh pasien. Yang pertama, maternal pneumonia. Maternal pneumonia adalah jenis pneumonia yang dapat menyerang pada wanita hamil. Para wanita dalam kondisi hamil cukup rentan mengembangkan penyakit pernafasan ini karena daya tahan tubuh yang melemah selama kehamilan. Gejala yang dirasakan seperti batuk, demam, menggigil, sesak napas atau kelelahan. Seiring ketidaknyamanan yang terus dirasakan, para ibu hamil dianjurkan untuk segera ke dokter. Kedua, bakterial pneumonia. Pneumonia pada orang dewasa kebanyakan disebabkan oleh bakteri di mana penularannya bisa terjadi melalui aktivitas batuk ataupun bersin. Pada jenis bakterial pneumonia, orang-orang yang memiliki penyakit jantung, asma, dan juga emfisema akan lebih mudah tertular. Gejala bakterial pneumonia adalah demam tinggi, batuk berdahak, kelelahan, nyeri di bagian dada, sesak nafas, dan bernapas terlalu cepat. Ketiga, chemical pneumonia. Jenis pneumonia ini tergolong sangat jarang. Namun, berhati-hatilah dengan paparan debu, gas, termasuk cairan berbahan kimia tertentu yang berpartikel-partikel kecilnya terhirup lalu menyebabkan pneumonia. Beberapa gejala chemical pneumonia diantaranya batuk kering atau batuk berdahak. Batuk berdahak dapat menghasilkan dahak berwarna kehijauan atau kekuningan. Batuk berdarah, sensasi panas terbakar pada tenggorokan, mulut, bibir, mata, dan juga hidung. Dada terasa nyeri, sakit perut, mual-mual, sesak nafas, gejala seperti gejala flu, dan tubuh lemah. Keempat, community acquired pneumonia. Jenis pneumonia ini lebih sering terjadi pada seseorang ketika secara tak sengaja menelan minuman, cairan, makanan, air liur, atau muntahan hingga masuk ke paru-paru. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan potensi seseorang terkena pneumonia ini adalah penggunaan narkoba, penyalahgunaan alkohol, gangguan menelan, atau cedera pada otak. Kelima, hospital acquired pneumonia. Jenis pneumonia ini lebih berisiko terjadi pada orang-orang yang kondisi daya tahan tubuh lemah karena penyakit tertentu. Selain itu, juga menyerang orang-orang yang bernafas dengan dibantu tracheostomy, kesusahan batuk, serta yang menggunakan alat bantu nafas akan lebih rentan terhadap jenis pneumonia ini. Keenam, walking pneumonia. Dibandingkan dengan bakterial pneumonia, jenis pneumonia ini lebih memiliki tingkat keparahan yang lebih rendah. Bahkan, penderita dari pneumonia ini jarang menyadari bahwa mereka sedang mengalaminya. Ini karena tidak lepas dari gejala yang begitu mirip dengan flu parah sehingga dianggap sebagai gangguan kesehatan biasa. Gejalanya sakit kepala, batuk, demam, dan tubuh menggigil. Ketujuh, fungal pneumonia. Pneumonia yang disebabkan oleh jamur tidaklah begitu umum. Dalam kondisi tubuh yang sehat, seseorang tidak akan mudah terkena jenis pneumonia ini. Namun, ketika sistem daya tahan tubuh turun karena tindakan medis tertentu, maka fungal pneumonia dapat menyerang. Gejala dari jenis pneumonia ini hampir sama persis dengan pneumonia jenis lainnya, di mana demam dan juga batuk adalah yang paling utama terjadi. Kedelapan, viral pneumonia.
Pneumonia ini disebabkan oleh virus, di mana jenis pneumonia ini termasuk sangat umum dengan timbul gejala yang berada antara tahap ringan sampai berat. Sedangkan gejala pneumonia pada anak yang perlu diwaspadai adalah dehidrasi, mudah rewel dan marah, demam tinggi, batuk-batuk, susah makan, sulit untuk bernafas, muntah setiap kali sehabis batuk, dan dada terasa sakit. Bila Anda maupun anak merasakan gejala-gejala yang telah disebutkan tadi dan tidak kunjung hilang, segera periksa ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Penyebab utama terjadinya pneumonia adalah virus maupun bakteri, di mana terkadang jamur pun dapat menginfeksi. Dan berikut ini beberapa faktor lain yang dapat memperbesar potensi pneumonia. Faktor usia, imun sistem lemah, perokok, seseorang dengan penyakit tertentu, pasien rawat inap, penggunaan narkoba atau alkohol, dan paparan bahan kimia. Selain faktor penyebab pneumonia, ada sejumlah komplikasi yang wajib para penderita pneumonia waspadai dan cegah sebisa mungkin, seperti sindrom distres pernafasan akut, kesulitan bernafas, abses paru, efesi pleura, bakteremia, perburukan kondisi medis kronis, kelahiran prematur. Untuk meminimalisir resiko penyakit pneumonia, langkah-langkah pencegah inilah yang umumnya bisa diterapkan. Vaksinasi, diet sehat dan cukup tidur, tidak merokok, dan menjaga kebersihan diri. Rata-rata penderita pneumonia dapat sembuh hanya dalam waktu 1 sampai hingga minggu. Namun, bukan berarti kondisi pneumonia tidak bisa lebih buruk. Oleh sebab itu, vaksinasi dan pemeriksaan gejala secara dini membantu pasien untuk memperoleh penanganan seawal mungkin. Penanganan awal memperbesar peluang untuk lebih cepat sembuh dan pulih. Info yang kami berikan telah melalui validitas informasi kesehatan yang aktual dengan pendekatan ilmiah, direview tenaga ahli dan dokter. Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari Halo Sehat.